Kita kembali lagi dan kita akan lanjutkan di pelajaran hari Senin. Silakan Pendeta Robert. Pelajaran hari Senin judulnya Tujuan Kitab Ini. Waktu saya masih SMP, saya baca Alkitab, lalu saya pikir gini, apa sih tujuan Tuhan memberikan kitab-kitab ini? Apakah ada tujuannya hanya buat sebagian orang atau tujuan untuk sebuah manusia di dunia? Waktu saya baca pelajaran ini, ternyata kita seperti mau nonton film gitu, tapi lihat dulu sequel ya, trailer ya. Jadi kalau orang biasanya mau nonton film gitu, pengen tahu apa sih cuplikan-cuplikannya, ceritanya tentang apa sih. Nah, kalau kita baca buku kitab Wahyu ini, ternyata Tuhan tuh mau kita mengetahui apa yang akan terjadi ya. Kalau dikatakan sini, Wahyu 1 ayat 1 memberitahukan bahwa tujuan kitab ini adalah untuk menunjukkan peristiwa masa depan. Kita nggak tahu masa depan itu seperti apa ya. Tapi Tuhan mau, hey kalian, ini nih yang akan terjadi besok kayak gini. Kalau kita baca kitab Wahyu, berawal dari sejak buku tersebut dituliskan, seseorang yang memahami kitab Wahyu akan memperhatikan bahwa peristiwa masa depan, entah itu sudah digenapi atau yang masih akan terjadi, menduduki kebanyakan dari isi buku tersebut. Jadi kitab Wahyu ini tujuannya memberitahu kita bahwa akan terjadi sesuatu besok. Sebenarnya itu membuat kita tidak semakin takut ya, tapi semakin bersiap. Kalau itu dari saya. Tapi kebanyakan orang berpikir begini, kalau saya baca buku Wahyu, nanti saya jadi ketakutan. Mau kemana-mana, takut tuh. Saya mau ke Amerika, jangan, nanti di Amerika jadi kesandel. Ini. Jadi ketakutan. Ternyata bukan membuat kita takut, tapi semakin kita bersiap-siap dan kita punya jaminan semuanya ini ada yang mengatur ya. Kalau dikatakan sini, tujuan utama nubuatan Alkitabiah adalah untuk memastikan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di masa depan, Allah tetap mengendalikan. Jadi tujuan Allah memberikan kitab Wahyu ini kepada kita umatnya, supaya hey umat-umatku, jangan takut ya, walaupun nanti kacau balau, jangan takut, ada Tuhan yang mengendalikan. Tapi ini beda ya sama takdir ya. Maksudnya kan tadi yang pendeta baca, apapun yang terjadi Tuhan mengendalikan. Yes. Nah, apa bedanya sama takdir? Jadi takdir. Kalau takdir kan pokoknya sudah ditakdirkan akan seperti gini. Nah, apa bedanya nubuatan sama takdir gitu? Apa bedanya nubuatan sama takdir ya? Kalau takdir mungkin perseorangan ya. Kalau ini kan luas ya, seluruh dunia ya. Bukan hanya terjadi sama kita aja, tapi seluruh dunia. Dan kalau dibilang takdir itu bisa dirubah atau enggak ya? Nah, kalau kita pelajari ini nggak bisa dirubah. Memang dan itu harus terjadi gitu. Kalau umpamanya saya, contoh ya, katanya takdir, saya jahat. Kalau orang jahat berarti masuk neraka ya. Berarti saya ditentukan Tuhan untuk masuk neraka. Oh, kalau gitu saya harus berubah. Saya jadi orang baik, saya bertobat, saya tinggalkan kebiasaan buruk saya. Akhirnya saya tidak jadi masuk neraka, saya jadi masuk surga. Tapi kalau nubuatan ini mau akhirnya nih, si Yola ini nanti, wah habis-habisan dia, wah pasti dia pontang-panting, wah orang lihatnya habis Yola. Tapi Yola nggak habis gitu. Yola tuh tetap bertahan sampai titik darah penghabisannya. Yola tetap bertahan. Kenapa? Kan sudah dibilang di sini. Umat-umat Tuhan tuh habis-habisan, mau lari ke gunung, ke hutan. Wah, pokoknya ngeri lah. Tapi kalau kita baca, belum belum habis kita masih. Okay. Wah, kayak gitulah. Oke, thank you. Tambahan ya Pendeta? Tambahan. Tadi Viko katakan harus ada Tuhan, Yesus di sana. Mungkin saya tambahkan bahwa apa yang dibicarakan di sana itu tentang Yesus. Bukan harus ada Yesus, tapi semua tentang apa? Tentang Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Seperti yang saya katakan di awal bahwa yang diceritakan oleh Yohanes itu adalah Yesus.
kesaksian Yesus kan. Lalu Yohanes adalah pemimpin daripada orang-orang Kristen saat itu. Jadi bayangkan bagaimana kekecewaan mereka pada waktu Yesus disalib mati. Mati. Tiba-tiba muncul lagi gitu. Seneng kan? Waduh seneng. Tiba-tiba naik ke surga. Kan kalau orang muda katakan galau lagi tuh mereka kan. Galau, ini benar nggak nih ya? Benar nggak nih ya? Sebetulnya pengharapan mulai dari Adam dan Hawa, juga pengharapan murid-murid bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah tahun depan. Pergi sekarang, tahun depan datang gitu loh. Tapi kok makin gak lama? Sama seperti apa LDR itu kan. Kalau bisa ketemu berikutnya, makin lama kan makin hambar ya, atau dingin. Makin dingin. Ditangkap makin galau mereka. Sehingga inilah yang terjadi. Lalu si pemimpin Yesus itu sendiri, ini loh. Yesus beritahukan nanti akan terjadi seperti ini. Tapi jangan takut, aku tetap, itu pekabaran intinya itu. Jangan takut, aku tetap menemani kamu. Tetap aku handle. Nah, ini yang menarik. Dalam peristiwa ini, Yesus menunjukkan dirinya sebagai apa. Dalam masa ini, Yesus menunjukkan dirinya sebagai apa. Dalam masa ini, Yesus katakan, situasinya seperti ini loh. Seperti ini loh. Itu yang saya katakan kata sandi itu Morse dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya adalah jangan takut. Aku akan menemani kamu loh. Zaman seperti ini aku akan seperti ini. Zaman seperti ini aku akan seperti ini. Zaman seperti ini aku akan. Nah, secara umumnya adalah situasi yang terjadi itu adalah yang 7 jemaat itu. Secara umum, baik yang terjadi jemaat yang sebenarnya juga apa yang akan datang. Walaupun jangan kita mengerti seperti habis ini, bukan. Itu sama seperti buah dikatakan ini mangga arum manis, tapi bukan berarti tidak ada asamnya. Bisa dapat. Jadi jangan artikan bahwa 7 jemaat itu saya tadi tahun ini tahun segini tapi about. Jadi sederhananya adalah jangan takut. Aku tuh nemenin kamu loh. Di masa seperti ini, aku tuh akan seperti ini. Di zaman seperti ini, aku akan seperti ini. Jadi nggak usah takut. Oke, terima kasih pendeta. Buat yang di sana, jangan takut karena kita akan masih tetap menemani spa yang satu ini.